Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi Ukraina dan Rusia dalam misi perdamaian. Perjalanan itu dilakukannya setelah menghadiri pertemuan G7 di Jerman. Jokowi berusaha menghentikan perang mengikuti langkah dari Turki dan Israel. Misi ini dianggap sebagian besar pihak sebagai contoh kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Indonesia sudah lama menggaungkan posisi independen atau tidak memihak sejak serangan Rusia dilakukan. Indonesia menghindari mengancam Rusia dan malah menyebut kedua belah pihak agar mengejar resolusi damai. Politik bebas aktif Indonesia adalah semangat yang lahir dari pendiri Indonesia Muhammad Hatta. Hatta pernah menjelaskan politik bebas aktif disusun untuk tujuan menguatkan dan mempertahankan perdamaian. Jokowi tampak bersemangat dalam klausul membawa perdamaian ini. Namun, Jokowi dikritik karena seharusnya Jokowi mendesak untuk lakukan gencatan senjata. Sayangnya, Indonesia tidak sekuat itu mendesak hal tersebut karena kekurangan sumber daya. Indonesia juga terbatas dalam kemampuan untuk menengahi konflik. Namun Indonesia memberi kesempatan Ukraina menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut. Walaupun Rusia mendapat keuntungan menyelamatkan muka mereka, Indonesia sendiri sudah menolak menjatuhkan sanksi atas Rusia sehingga menguntungkan Rusia. Indonesia juga mengamini penyebab perang adalah tuduhan Ukraina dan provokasi NATO. Itu sebabnya kehadiran Indonesia bisa jadi malah menyakiti Zelensky. Hal ini karena kedatangan Jokowi ke Rusia membuat Jokowi semakin menurut kepada Putin. Putin tidak akan tertarik pada tawaran Presiden Indonesia. Bahkan Putin malah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk propagandanya sendiri. Bagaimanapun, Indonesia punya tujuan sendiri dengan kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Pertama, agar penyelenggaraan G20 sukses, menunjukkan Indonesia bebas dari COVID-19. Tujuan kedua, menghentikan blokade Rusia atas ekspor gandum. Kelangkaan gandum di dunia adalah dampak langsung perang Rusia-Ukraina yang membuat mie instan di Indonesia melonjak naik. Indonesia adalah importir gandum terbesar di dunia. Tahun 2021 lalu, sebanyak 25% impor gandum yang masuk ke Indonesia berasal dari Ukraina. Ukraina juga merupakan pemasok gandum terbesar Indonesia di tahun 2020.